hati kami Tuhan. Dunia tidak dapat menggantikan kasih-Mu. Engkau Allah kami. Engkau begitu berharga dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur untuk sore yang indah ini, untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kalau sore ini kami ada, semua bukan karena kekuatan kami semata, tapi semua karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam setiap hidup kami. Sore ini Tuhan, kami ingin menaikkan setiap syukur kami. Kami menaikkan pengagungan kami, pujian kami yang terbaik yang kami berikan kepada-Mu Bapa. Kami percaya ketika kami dengan sungguh-sungguh datang kepada-Mu, sukacita, berkat yang melimpah akan Engkau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat, menyembuhkan setiap kami. Bertahtalah atas puji-pujian kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia bawa syarom cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah manis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Bersama-sama kita pujikan pujian ini. Kerinduanku datang padamu, datang padamu. Allah mulia bawa syarom cinta. Kaulah rajaku, Kaulah rajaku, dan Kau sahabatku, dan sahabatku. Terindah manis Engkau bagiku. Angkat suaramu dan sembah Dia. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak
damai jemaat Tuhan untuk hadir berdiri. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Sambil angkat tanganmu, sembah Dia. Saya percaya semuanya sukacita, amin. Amin. Seberapa banyak saudara sore hari ini rindu menyembah Tuhan yang ajaib? Lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Ajaib, Tuhan ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhan ajaib, Bapa-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhan ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhan ajaib, rahmat-Nya
tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai umur berlalu dan habislah rasaku. Yesusku ada bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai umur berlalu dan habislah rasaku. Yesusku ada bagiku. Kita deklarasikan sama-sama. Yesus ada yang berkuasa, ada mujizat bagi Yesus saja. Yesus ada yang berkuasa, ada mujizat bagi Yesus saja. Biarkan musik memuji Tuhan. Kita tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Haleluya. Angkat tanganmu. Haleluya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai umur berlalu dan habislah rasaku. Yesusku ada bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai umur berlalu dan habislah rasaku. Yesusku ada bagiku. Yesus saja. Yesus ada yang berkuasa, ada mujizat bagi Yesus saja. Yesus ada yang berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat bagi Yesus saja. Haleluya. Kasih-Nya ajaib bagi kita, amin. Mari lebih lagi nyanyi bagi Dia, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Tanggalkan setiap beban yang saudara bawa dari rumah sore hari ini. Kita dengan sungguh-sungguh memuji Dia. Haleluya. Kita gerakkan kaki kita ke maju, ini karena kita gerakkan. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan Yesus saja tak berlalu, tak perlu khawatir setiap waktu. Menari, menari pada tangan bersuka cita, tak perlu khawatir. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, tersorak-sorai dan kasih-Nya pada sang melawat kita.
sampaikan tangan bersama-sama. Caranya kita kebesarannya, jatuhan dan berkuasa, bersorak-sorak dan kasihnya, datang melawat kita, menjadi bahagia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, jatuhan dan berkuasa, datang melawat kita, menjadi bahagia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, jatuhan dan berkuasa, bersorak-sorak dan kasihnya, datang melawat kita, menjadi bahagia, menjadi bahagia, menjadi bahagia, menjadi bahagia. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Yang jatuh gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang bersama-sama kita pujikan pujian. Aku takkan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, yang ku harapkan, karena surya tak lenyap. Mulia jatuh gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal
tuntunan dan pegang tangan kami dalam berjalan di dunia ini Tuhan, kami akan selamat. Dan kami percaya kuasa-Mu yang besar ada di sisi kami, bahkan di dalam hati kami. Iman kami terus berbicara dan mengangkat kehidupan kami, melihat pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan ditaburkan bagi kami semua Tuhan. Biarlah semua kami boleh sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan, hari ini kami akan dinasehatkan oleh firman-Mu, ditegur dan dipuaskan oleh firman-Mu. Kami percaya, kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami dan menyentuh setiap hati kami, sehingga firman-Mu menjadi bagian yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat sore, sehat semua, puji Tuhan ya. Dan saya percaya bahwa kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Ibadah kita kali ini, kita harus menyiapkan hidup kita sebaik-baiknya. Seperti Daud, seperti Samuel. Mereka datang ke bait Allah di dalam rangka untuk memuliakan Allah, di dalam menyembah dan membawa nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan ya, yang akan membawa kita untuk mengerti lebih dalam dan memahami keindahan firman yang akan kita dengar sama-sama. Ada sebuah kisah Bapak Ibu ya. Ada seorang ya, ini terjadi di di Bali, ya, di Polres Gianyar. Tertangkaplah seorang maling, ya, maling itu di Polres Gianyar, Bapak Ibu, ketangkep. Dia melakukan pencurian, tapi lucunya dia tidak sempat curi apa-apa, tapi sudah ketangkep. Ceritanya begini Bapak Ibu. Dia sudah 2 kali mencuri. Nah, dia punya seorang kekasih, kekasihnya tidak tahu dia mencuri, dan dia melakukannya pada malam hari tentunya ya, pada malam hari. Nah, kekasih Tuhan pada malam itu kekasihnya sudah tertidur lelap, dia kemudian keluar dari rumah mengendap-endap, kemudian mengincar sebuah rumah makan. Sebuah rumah makan yang kelihatan sepi dan lebih aman untuk mencuri di sana. Dia membawa beberapa peralatan seperti obeng, pisau gitu ya, untuk mencongkel ya. Ternyata rumah makan itu cukup kokoh juga ya. Jadi dia congkel lama sekali, dia congkel ya. Ya, membutuhkan waktu yang lama, tidak kayak biasanya Bapak Ibu. Hingga waktu terbuka Bapak Ibu ya, terbuka, dia kemudian bisa masuk. Dan waktu dia masuk ke dalam rumah makan itu, dia terengah-engah, dia kemudian sender di sebuah tembok, kemudian sambil mengatur nafas gitu Bapak Ibu. Dan waktu dia sedang duduk mengatur nafas, perutnya berbunyi, keroncongan, kucuk ya, kalau lapar itu. Rupanya sejak siang tadi dia belum makan. Wah, ini maling kelaparan masuk rumah makan yang mau dimaling. Dia cari sekeliling, tidak ada apa-apa yang bisa dimakan karena memang sudah diringkes gitu. Karena jualan sudah selesai. Dan dia melihat sebuah toples besar di atas meja makan. Nah, mulailah dia makan kerupuk yang ada di dalam toples besar itu, ya. Sak toples kerupuk dimakan sama dia, sak toples kerupuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dia sudah lupa bahwa dia itu mau maling, Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab perutnya lapar. Dia makan kerupuk satu tidak kenyang.
Makan kerupuk 2 tidak kenyang, kerupuk 3 tidak kenyang, sampai dia makan 1 toples kerupuk. Dan waktu dia makan sampai dasar toples yang besar itu, kerupuk itu, tiba-tiba pintu didobrak dan ada suara yang keras, "Angkat tangan, jangan bergerak." Kasih dalam Tuhan, maling itu kemudian digelandang ke Polres Gianyar di Bali itu, dan dia ditangkap, diborgol, diinterogasi sak Polres guyu kabeh Bapak Ibu. Kenapa? Maling kok mangan kerupuk. Gitu. Waktu dia kenapa kamu kok maling? Kok ndak langsung ngambil barang, kok leren mangan sih? Dia bilang apa? Saya kelaparan. Kok bisa kelaparan? Dari siang saya belum makan. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ya. Inti dari kisah ini adalah, kelek mau maling mangan sih. Enggak, bukan itu intinya. Bukan inti kisahnya ya. Jadi maling kon mangan sih. Enggak, bukan itu intinya. Intinya adalah kelaparan membuat orang itu langsung kehilangan fokus. Kelaparan kadang-kadang membuat orang bisa melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, akhirnya dia ditangkap, dia dipenjara, tapi kisahnya menjadi lucu. Ya, seluruh polisi di sana ketawa, ini maling model apa ya? Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Jadi malingnya angel Bapak Ibu. Jadi malingnya resiko loh ya. Daniel itu bener katanya, lebih beresiko katanya ya. Nah, hari ini kita bicara tentang kelaparan. Kenapa kok bisa fokusnya sampai kan tujuannya mau maling, cari harta benda, kok masih kerupuk Bapak Ibu. Kelaparan membuat orang tidak fokus, kelaparan membuat orang kehilangan arah, kelaparan membuat orang kehilangan akal sehat. Ya. Orang kalau sudah lapar, ya, sudah dikasih nasi putih, sambal, nasi tempe, enak enggak? Betul enggak? Walaupun itu kalau sedang kenyang, Bapak Ibu, kalau sedang kenyang itu kita nggak butuh itu. Ya, bahkan makanan yang enak sekalipun kalau udah kenyang kita malas makan. Nah, apa maksud kelaparan di sini? Coba sama-sama kita buka Alkitab kita dulu di dalam Amos pasal yang ke-8 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Amos pasal 8 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Keras ya suaranya ya. Amos 8 ayat 11 14. Siap 3 4. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirim kelaparan di negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapat. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asimah, Dewi Samaria yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Sama-sama bilang, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sesungguhnya akan datang waktunya ada kelaparan. Bukan kelaparan makanan atau minum. Sebab kelaparan yang tadi saya bilang itu, yang maling makan kerupuk itu, lapar itu hanya sesaat aja. Diperoleh dikasih makan juga. Ya, apalagi dia sudah habiskan kerupuk toples. Ada kelaparan yang terus menerus. Bapak Ibu melihat ada di daerah-daerah, di Indonesia sendiri, di India. Kelaparan yang lama itu bisa mengakibatkan hal yang sangat serius Bapak Ibu. Kekurangan gizi, ya, bisa meninggal.
Nah, di dalam Amos pasal 8 ayat 11 ini Tuhan bilang begini, demikian firman Tuhan, aku akan mengirim kelaparan, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, tapi kelaparan firman Tuhan. Sudah ada saat-saat tertentu, waktu corona itu baru mulai, orang mulai kelaparan firman Tuhan, betul tidak? Ya. Biasanya sih oke-oke aja, enggak ada masalah Bapak Ibu. Ya. Kita datang ke gereja setiap minggu dengar firman, tiba-tiba kita enggak boleh buka gereja, kemudian firman tidak tersampaikan karena kita ada di rumah. Ya. Berapa banyak yang nelpon ke saya, ke Bukem, ngomong Bukem, aku rindu untuk dengar firman Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, saya berinisiatif karena ada dorongan juga dari majelis Pakem, tolong kita diberikan makanan firman setiap hari. Setiap pagi saya kirim WhatsApp, ilegal? Ingat apa enggak? WhatsApp, kata-kata hikmat, firman yang disampaikan sederhana, ya 1-2 ayat meneguhkan dan mengokohkan. Ya, jemaat seneng ya. Puji Tuhan Pak Gem, setiap pagi saya baca, tapi masih kurang, cuma 1-2 ayat, tidak ada yang menjelaskan lagi. Bu ya tolong Pak Gem, ada video supaya kami bisa melihat wajahnya Pak Gem yang ganteng. Ini pujian apa hinaan saya juga tidak ngerti Bapak Ibu ya. Setelah dikasih Tuhan, akhirnya saya buat video 5 menitan. Oke, saya akan buat video 5 menitan ya. Saya berdiri, menulis setiap hari, kadang-kadang saya berdiam gitu, anak-anak lagi makan atau makan di luar, saya main HP saya untuk mengetik tema apa hari ini ya, apa yang saya harus bicarakan. Tua ini sudah dibuat, sudah susun, kepanjangan harus dijilid, kependekan nggak ngerti harus ditambah, ya terus sudah selesai. Kemudian, nah ini yang lama itu di depan kamera, Bapak Ibu. Baru ngomong salah, ganti. Ngomong salah, rong jam dewe gitu Bapak Ibu. Ya, rong jam dewe untuk yang 5 menit itu ya. Ya, terus saya sekarang udah kalau ada salah-salah sedikit, diarin aja dah. Ya, pokoknya tersampaikan. Ya, 5 menitan muncul. Tiba-tiba ada satu dan lain hal, Radio Shalom harus mati. Tahu nggak Radio Shalom mati? Berarti tidak pernah dengar Radio Shalom ya. Radio Shalom mati sudah berapa hari ini ya? 1 minggu apa berapa hari ini? Ya. Sudah ada WhatsApp, SMS. Waduh, hatiku gelisah. Ya. Hatiku tidak tentram. Kenapa? Biasanya setiap hari mendengar firman dari Shalom, sekarang tidak ada lagi. Sampai ada yang WhatsApp saya waktu ibadah kemarin. Di mana di ingin nanong. Ya. WhatsApp-nya apa? Pak, itu berapa toh kalau ngurus izin sama beli alatnya Radio Shalom? Sampai gitunya. Mau belikan, mau kumpulkan dana pendengar untuk memberikan dana kepada Radio Shalom. Kok gak bien-bien? Sampai buta ini baru muncul. Ya. Sudah ndak enek baru muncul. Sebab apa muncul? Kelaparan. Ingin mendengar tapi tidak ada. Ada waktunya kita tidak bisa loh. Ini masih bisa. Udah Pak Titus, ayo cepat Pak diurus ke kelurahan. Ya, sudah kelurahan ke kecamatan lagi ngajukan, numpuk begitu banyak izin supaya kita bisa beribadah lagi. Ditolak Bapak Ibu, ditolak, tidak boleh. Sabar kita menunggu. Sampai akhirnya muncullah secari kertas izin boleh mengadakan ibadah dengan protokol kesehatan, ya, dengan menjaga, gitu. Semua pakai masker, tidak boleh ada di bawah hidung lah. Ini butik ada di bawah hidung nih. Tolong diangkat butik. Nah ya, Bapak Ibu, pendeta itu gitu Bapak Ibu ya. Kalau langsung butik, kok itu di atas hidung, turun, cepat, arah ya tuh, pura-pura khotbah sih terus sono. Oh, gak kerasa kan? Gak terus seneni ya. Harus pintar Bapak Ibu ya.
Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu memang harus kita lakukan, lalui. Tapi ada waktu kita tidak mendengar. Ada waktu kita, aduh gimana ya? Saudara kasih dalam Tuhan, pikirnya seneng ya. Wah, pendetanya pasti seneng ini. Pendeta pasti seneng. Kenapa? Karena tidak ada ibadah. Pendeta kan tidak siapkan khotbah. Tidak usah melakukan ini dan itu di dalam ibadah. Enggak. Susah juga. Saudara kasih dalam susah juga. Karena kami harus berdoa untuk jemaat yang di rumah. Mereka kemana ya? Tercerai-berai kah? Jangan-jangan setelah selesai corona ini mereka hidup di zona nyaman, tidak ibadah, kemudian keterusan tidak ibadah. Itu takut Bapak Ibu. Tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Di dalam Amos pasal 8 ayat 11-14 ini akan datang masanya kita cari tidak dapat. Kita mau dengar tidak bisa. Bercucur air mata darah sekalipun kita tidak menemui. Oleh karena itu kita harus menyadari kekuatan firman itu. Sebab firman itu memberi kekuatan yang rasanya kita tidak terasa Bapak Ibu. Ya, betul enggak? Setiap minggu kita dengar firman. Enggak terasa apa-apa. Tapi itu memberikan gizi kepada hidup kita. Tentu Bapak Ibu pernah dengar ilustrasi ya. Seorang suami bilang, sudah bertahun-tahun aku makan masakan istriku. Aku tidak dapat apa-apa. Apakah kamu mendapatkan apa-apa dari masakan istrimu? Memang waktu kita makan masakan istrinya tidak terjadi apa-apa. Tapi itu yang membuat gizi kita. Kita tidak kekurangan, kita tidak jadi kurus, kita tidak kekurangan gizi. Anak-anak kita sekolah, diberi makan makanan itu, ya. Sudah dikasih dalam Tuhan kadang-kadang ya. Saya ingat ya waktu saya masih sekolah SMP, SMA. Mama saya teriak, makan 1-2 sendok. Aduh kita tidak mau, aduh makan malas. Cuma dok ceplok. Ya kadang-kadang kasih susu, bosan. Saudara, itulah yang membuat sebuah kekuatan kita tanpa kita rasakan. Demikian firman. Firman itu datang, kelihatannya tidak terjadi apa-apa kan. Tapi sesungguhnya firman itu kekuatan. Dan kita harus menghargai firman. Mumpung kita masih bisa makan firman. Ya. Oleh karena itu kalau mumpung bisa makan, ya, banyak di orang tua bilang, ayo dihabiskan makanannya, ojo sisa. Kalau sisa aku PTE nangis. PTE mati ya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita harus menghargai firman itu mumpung bisa loh. Ya, mumpung kita dikasih pendengaran, mumpung kita dikasih kesempatan. Ada saatnya kita tidak dapat firman itu. Sudah dikasih Tuhan, mengapa kita harus menghargai kekuatan firman itu? Ibrani pasal 11 ayat 3 menuliskan begini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi dari tidak ada apa-apa. Jadi dari mana? Dari firman. Coba lihat guys. Firman ini bukanlah biasa saja. Yang Anda dengar, Anda baca, Anda renungkan. Itu bukanlah hal biasa. Firman ini mempunyai kekuatan mencipta. Dari tidak ada, jadi ada. Firman ini memiliki kekuatan mencipta. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita tahu hal ini loh Bapak Ibu. Kalau kita tahu hal ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia bukan hanya kata-kata yang muncul. Betul kata-kata yang bisa menjadikan sesuatu dari yang tidak ada jadi ada. Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang ku katakan. Ku itu huruf besar itu Allah katakan. Kepadamu adalah roh dan hidup.
Setiap hari, waktu engkau melihat tulisan firman itu, dia hanya tulisan biasa. Begitu engkau membacanya dan merenungkannya, dia akan berbalik menjadi sebuah kekuatan yang mencipta. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang meluncur keluar dari mulut Allah, itulah yang memberikan engkau hidup. Sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi, firman yang kita punya itu, yaitu Kristus sendiri. Dan juga apa yang kita baca renungkan setiap hari, itu memiliki kekuatan mencipta. Gak main-main loh Bapak Ibu. Dikatakan, sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Waktu firman itu disampaikan, waktu firman itu engkau dengar, waktu firman itu masuk ke dalam hati, kekuatan mencipta itu ada di dalam diri. Allah dapat melakukan segala sesuatu. Percayalah. Bahkan kekasih Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 20 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara dikasih dalam Tuhan, waktu dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya, manusia belum ada apa-apa, tidak ada bahan apa-apa. Dia bisa menciptakan dari tidak ada jadi ada. Kemudian Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dia menciptakan di dalam kelahiran kembali di dalam hidup saya dan Anda, dari benih yang tidak fana, oleh firman itu, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Oh luar biasa Bapak Ibu. Ini tidak didapat di tempat yang lain. Dengar baik-baik. Saya pernah hidup dengan 2 keyakinan, bahkan 3 keyakinan Bapak Ibu. Dan saya tahu membedakan. Mungkin Bapak Ibu hidup di dalam kekristenan dari kecil ya, seperti istri saya dari kecil, dia tuh anak pendeta dari kecil, ya mungkin sudah diajarkan itu doktrinnya. Bukan saya bilang berarti itu buruk, tidak Bapak Ibu. Justru itu adalah hal yang baik juga. Karena dari dasar dia sudah difondasi dengan kuat. Tapi seperti saya ini melihatnya, tidak ada yang seperti itu. Belum ada. Dan tidak pernah ada. Yang kedua, mengapa kita harus menghargai kekuatan firman? Coba dibaca. Mazmur 19 ayat 7 sampai 11. Dituliskan di situ, dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Ya. Dari ujung langit dia terbit, dia beredar sampai yang lain. Dia perhatikan baik-baik ya. Ya. Ini penulis ini bisa lihat loh keadaan bumi dulu, dia tahu bumi itu bulat dari mana ya Bapak Ibu ya. Orang selalu bilang itu bumi itu rata Bapak Ibu. Bahkan ada yang bilang kayak karpet. Ojo belayar terus di sana ya. Kenapa? Kok jegur loh kono? Soal sana jurang. Orang dulu nggak tahu. Sebab dia pikir dunia itu rata. Ya. Tapi lihat. Dari ujung langit dia terbit, dia beredar sampai ke ujung langit. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah.
Yang kedua, Bapak Ibu, firman itu memiliki kekuatan pengudusan, penyucian. Sebenarnya kasih dalam Tuhan, sadar dah kita bahwa ketika kita mendengar firman, kita dikuduskan, disucikan. Ya. Kita diteguhkan, disegarkan, menyukakan hati murni. Ya, indah, bahkan lebih manis daripada tetesan dari sarang lemah. Penyucian ini terjadi karena firman itu datang. Yohanes pasal 17 ayat 7. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara dikasih dalam Tuhan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita harus dikuduskan. Tidak ada cara lain untuk menguduskan diri kita melalui kebenaran. Dan kemudian dilanjutkan, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya apa? Dikuduskanlah diri kita melalui kebenaran. Dikuduskanlah diri kita melalui firman. Jadi Bapak Ibu, kekuatan kedua dari firman inilah dia akan menyucikan dan menguduskan kita. Pernah ada dengar firman kemudian tersentuh hati kemudian mulai menangis? Betapa berdosanya aku Tuhan. Pernah enggak dengar firman Tuhan kemudian hati merasa gagal? Oh Tuhan, aku tidak melakukan seperti apa yang Tuhan perintah. Dia sedang mengerjakan penyucian dan pengudusan. Dia sedang membersihkan setiap kita. Melalui firman yang kita dengar, kita tahu kita gagal. Melalui firman yang kita dengar, kita tahu kita sedang jatuh dan berdosa. Firman itu menjadi kekuatan untuk membersihkan. Sebab tidak ada pembersih di dalam dunia ini yang bisa membersihkan jiwa. Tidak ada pembersih di dunia ini yang bisa membersihkan hati. Kalau pakaian banyak ya pembersih pakaian. Pakaiannya putih, putih kemudian kusem jadi putih bisa. Pakai pemutih namanya. Ya enggak. Pakaian yang berwarna bisa dibersihkan tanpa mengurangi warnanya. Itu ada itu. Ya. Dalam Tuhan. Jadi tidak ada cara lain untuk menguduskan diri kita dengan kebenaran. Kebenaran itu dalam firman Tuhan. Firman itu datang kepada kita pada sore hari ini. Yang sudah mengerjakan kebenaran loh. Jangan anggap remeh loh. Setiap yang meluncur keluar dari mulut Allah adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kekuatan kedua, ketika firman itu datang di dalam hatimu, dia mulai membenarkan engkau. Ingat, membenarkan bukan berarti kita ini sudah benar. Dia membenarkan, mengerjakan pembenaran. Karena kamu itu, saudara yang dikasih, tidak ada kebaikan yang bisa membenarkan kita. Seseorang yang hukum karena didudukan pengadilan. Kamu bersalah. Karena kamu menganiaya seorang anak. Ini melanggar hukum HAM dan KPI, perlindungan anak dan perempuan. Pasalnya banyak. Dia bilang gini, Pak Hakim, Bapak tahu enggak? Saya setiap bulan ngeluarno uang itu banyak tuh bantu anak-anak miskin. Masa anak satu saja Bapak mau hukum saya? Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi hakimnya, dia sudah bantu ratusan, ribuan, jutaan anak. Kemudian dia berbuat kejahatan dengan satu anak ini. Hakim bilang, oh iya sudah banyak bantu orang, masa satu ini tak hukum. Ya Anda bebas. Itu hakim geblek. Betul enggak? Artinya apa?
Artinya kebaikanmu yang sejuta itu tidak dapat membenarkan satu perbuatan dosa. Dengar baik. Tidak ada yang bisa menguduskan dan membenarkan engkau hanya karena perbuatan baikmu. Sebab satu titik dosa, hukumannya adalah mati. Firman Tuhan semesta. Yang ketiga, Bapak Ibu. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ada kekuatan menjaga, Bapak Ibu. Firman itu bukan hanya bisa mencipta di dalam hati. Dari tidak ada jadi ada. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dia juga bisa memberi pembenaran, penyucian, pengudusan, dan juga dia memberikan pemeliharaan. Kita ini mendengar Tuhan, masuk ke dalam pemeliharaan Tuhan. Sadar atau tidak sadar? Saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun orang di luar tidak senang kita ibadah, walaupun mereka ingin mengganggu kita, dengar baik, Tuhan adalah pemelihara kita. Di dalam Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Kita akan menjadi tua, kemudian kita akan meninggalkan dunia ini. Sekali waktu penjaga yang baik adalah engkau itu akan meninggalkan dunia. Terus siapa yang jaga anak-anakmu? Oleh karena itu, firman itu adalah kekal. Masa berganti masa, generasi ganti generasi, zaman ganti zaman. Firman itu tetap. Firman itu kekal. Firman itu tidak berubah. Didik anak kita baik-baik. Pengkhotbah yang terbaik di gereja ini siapa, Bapak Ibu? Kalau disurvei siapa? Pak Titus, Pak Gem, Bu Gem, siapa? Pengkhotbah terbaik itu adalah guru sekolah minggu. Karena mereka yang meletakkan dasar itu, Bapak Ibu. Kalau saya ngomong ini, Bapak Ibu, bisa keliru ngomong enggak? Bisa keliru ngomong. Dan ketika saya keliru ngomong, Anda yang dewasa itu ngerti. Oh, keplese ngomong. Slip of the tongue katanya ya. Keserimpet lidah. Bisa salah. Ya ada, bisa salah ngomong. Dan Anda ngerti, Anda pulang. Oh ya, saya ngerti maksud Pak. Tapi kalau anak-anak, you salah, dia sampai tua terus ngancep. Maka dari itu sulit loh untuk memberitakan firman kepada anak-anak ya. Guru-guru sekolah minggu, makanya mereka harus beri penghargaan yang besar untuk gereja ini. Ya, mereka adalah meletakkan dasar yang kuat. Nanti kita akan tinggalkan tempat ini. Ya. Ada kekuatan memelihara. Kita berakhir, anak kita dipelihara oleh Tuhan. Kita tutup mata, anak kita masih di dalam pemeliharaan Tuhan. Dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya? Dengan menjaga sesuai firman Tuhan. Aku tidak akan melupakan anak-anakmu kalau engkau tidak melupakan firman-Ku. Sudah dikasih dalam Tuhan. Terakhir. Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatannya begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kita sebenarnya tidak butuh apa-apa di dunia ini. Yang kita butuh adalah keselamatan jiwa. Setuju enggak? Ya. Uang mau banyak bagaimanapun banyaknya, tapi kalau jiwa binasa, firman Tuhan bilang, untuk apa semua itu?
seekor tikus kecemplung di dalam apa? Gentong, Bapak Ibu. Dia makan. Ya, waktu dia kecemplung gitu, dia kemudian bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Puji Tuhan, ya rupanya tikusnya Kristen, Bapak Ibu. Puji Tuhan, segentong beras, Bapak Ibu. Kiami. Ya dia mulai makan tikus ini. Mulai makan sampai separuh. Dia lihat, ujungnya sudah separuh. Gimana ya? Aku mau keluar nanti. Kalau kedalaman tidak bisa keluar. Tapi dia lihat makanan. Hauce. Sudah kasih dalam Tuhan. Dia makan sampai dasar dia lupa, Bapak Ibu. Sudah sampai dasar dia tidak bisa keluar. Maka tikus mati di dalam gentong beras. Cilaka apa enggak? Jangan sampai orang Kristen mati tidak selamat di gereja lagi. Kuasa menyelamatkan. Firman itu berkuasa apa? Menyelamatkan. Seluruh isi dunia dikasih percuma kalau tidak selamat. Barang siapa menolak aku, ya tidak menerima perkataanku, dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Waktu kau bertemu dengan hakim agung. Jangan sampai ada kata bilang, aku tidak mengenal engkau, siapa kamu ya? Hanya orang yang melakukan firman Tuhan kan? Firman Tuhan bilang begitu kan? Firman itu memberikan keselamatan kepada kita. Dia bukan hanya pelihara kita di dunia, dia kasih keselamatan jiwa. Sampai kita ketemu di sorga nanti. Setelah yang dikasih dalam Tuhan, saya begitu yakin dengan apa yang saya imani. Saya begitu yakin sekali dengan apa yang saya percayai. Tidak ada keraguan sedikit pun, guys. Sebab aku melihat begitu banyak karya-karya yang dikerjakan di dalam hati. Karya menciptakan, karya menguduskan, karya keselamatan dan pemeliharaan. Sebenarnya kasih dalam Tuhan. Sampai keluarga saya bilang, kok bisa kayak begini kamu ya? Maksudnya kok bisa begini? Kok bisa urip kayak gini ya? Kok bisa? Sekarang saudara-saudara saya, kalau ada apa-apa, yang berdoa biar Sun Hao. Nama saya Sun Hao ya, Cornelius. Sebenarnya kasih dalam Tuhan. Dulu ini anak kecil apa? Sekolah sudah tidak benar. Hidup nakal. Ya kan? Karu-karuan. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin semua berjalan demikian indah. Generasi ke generasi di gereja kita tidak habis. Jangan sampai gedung gereja ini kita sudah bangun bagus-bagus, tapi jiwa-jiwa anak-anak kita tercecer terberkalai. Jangan. Ada kekuatan, keselamatan. Dan bukan hanya keselamatan. Ada hukuman bagi yang tak percaya, Bapak Ibu. Bukan hanya diselamatkan, tapi ada hukuman. Nah, Bapak Ibu, bukankah ini seharusnya memotivasi kita untuk dengar firman Tuhan, untuk senang firman Tuhan? Bukankah ini bodoh namanya kalau mengabaikan kekuatan seperti ini yang ada di dalam hidup kita? Sudah dikasih dalam Tuhan. Saya itu disuruh beri Zoom. Zoom itu adalah aplikasi untuk webinar. Ya, waktu saya beli Zoom, ya, Bapak Ibu mungkin pakai Zoom, aplikasi Zoom itu Zoom yang tidak berbayar. 40 menit putus. Ya, hanya bisa berapa orang. Karena harus ratusan orang saya harus beli Zoom itu, Bapak Ibu. Aplikasi itu saya harus beli. Ya. Kalau untuk 500 orang untuk langsung Zoominar bersama-sama harus keluarkan uang 2,5 juta, Bapak Ibu. 1 bulan untuk Zoom. Mahal ya. Untuk pakai Zoom itu harus dipakai sebulan, itu harus banyak yang pakai. Kalau enggak 2,5 juta rugi. Nah, Bapak Ibu, ternyata Zoom yang berbayar itu memiliki aplikasi yang banyak di dalamnya.
ini bisa begini, ini bisa merekam cloud, ini bisa pakai tidak perlu di ruang tunggu, kita kalau seminar semua bila masuk otomatis. Wow, banyak aplikasi-aplikasi yang tidak didapat dari gratisan itu Bapak Ibu. Ya. Dan saya begitu bersyukur ya. Saya pakai semua, semaksimal mungkin saya pakai semua aplikasi yang ada. Wah, bagus sekali Bapak Ibu, karena berbayar 2,5 juta 1 bulan Bapak Ibu. Betapa bodohnya saya ketika saya tahu semua aplikasi itu ada dan berguna, dan saya mengabaikannya. Bodoh enggak? Bodoh Bapak. Dengar baik. Firman Tuhan itu bukan sekadar aplikasi. Dia betul-betul menyelamatkan, menguduskan. Ketika kita menerimanya, di dalam hidup kita ada kekuatan menciptakan di sana Bapak Ibu. Betapa bodohnya kalau kita mengabaikan. Setuju enggak? Pulang dari tempat ini, renungkan firman ini baik-baik, dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Percayalah bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, kami membutuhkan firman, sebab di sana ada kekuatan-kekuatan yang kami tidak sadar sedang dikerjakan di dalam hidup. Betapa bodohnya kami Tuhan kalau kami mengabaikannya. Dan hari ini kami dimotivasi, diberi pencerahan iluminasi, menyadarkan kepada kami butuh firman. Selama masih siang, selama masih ada waktu, kami biarlah menjadi lapar akan firman-Mu, mencari firman-Mu. Dan biarlah itu menjadi kekuatan, kesehatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Dan biarlah semua korban kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami memberikan dengan cinta dan kasih kepada Allah yang baik. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang di rumah yang ingin memberikan persembahan, silakan di rekening BCA di 0331943001. Kalau kasih Tuhan ingin memberikan persepuluhan di 0338888191 atas nama GBT Kristus Pengasih ya. Saya pikir QRIS-nya juga harus ditampilkan sesering mungkin, nanti tempel di depan supaya kasih Tuhan bisa menggunakan fasilitas QRIS kita GBT Kristus Pengasih ya, pakai handphone, Oppo, terus apa lagi? Oppo, GoPay, ya, bisa juga ya memberikan persembahan lewat aplikasi-aplikasi itu ya. Ya dulu tabu, sekarang malah biasa ya. Dulu saya bilang kalau ibadah kita nggak usah pakai uang tunai, pakai transfer, diketawain Bapak. Nah, sekarang semua pakai transfer semua ya, atas nama GBT Kristus Pengasih. Oke, semuanya akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dikelola dengan baik. Semua majelis kerja satu padu tahun ini memang tahun yang berbeda dengan tahun yang lalu ya. Tapi percayalah firman Tuhan itu memberi kekuatan baru kepada kita semua. Oke, kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita ya. Semangat Bapak Ibu ya, semangat budik ya. Puji Tuhan ya, yang tua semangat, yang muda semangat juga ya.
terima kasih. Hari ini kami menyadari setiap kami akan pulang dengan kekuatan firman itu. Kekuatan menciptakan, kekuatan menguduskan, kekuatan memelihara, kekuatan menyelamatkan kami semua. Kami tidak takut lagi. Kami akan mengalami banyak mujizat. Sebab kekuatan menciptakan ada di dalam hati kami. Dikerjakan bagi setiap kami. Firman itu benar. Dan kebenaran itu terus ada di dalam hati kami. Membenarkan setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang. Kesempatan yang indah Tuhan bisa memberikan kepada kami untuk kami dengar suara-Mu Tuhan. Dan kami pulang dengan kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa diberikan dunia kepada kami. Kami menjadi lebih semangat, kami termotivasi untuk terus bekerja dan melayani Tuhan kami seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pekerjaan kami Tuhan berkati, keluarga kami Tuhan berkati, masa depan anak-anak kami Tuhan berkati, dan kami percaya hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Dari minggu ke minggu, bahkan tahun-tahun rahmat kami akan menerimanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kesesakan Tuhan beri jalan keluar. Kami serahkan Tanti ke dalam tangan Kak Tanti, ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan menjamah, kemudian menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk keluarganya Angga, yang keluarga sebentar lagi akan melahirkan seorang anak. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibu dan anak ini Tuhan dalam melahirkan, memberi kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan, yang lain yang hamba tak sebut satu persatu, Tuhan ada dan memelihara kami semua. Dan kami akan menerima berkat dan urapan yang dari sorga. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan, buka hatimu. Percayalah bahwa Allah bekerja di dalam segala hal di dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Urapi kami Tuhan, kami adalah pelayan-pelayan yang pergi melayani. Kami siap menjadi utusan-Mu Tuhan. Kemana saja kami berada, di situ kami akan memberkati. Sebab kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Damai yang berasal dari Allah Bapa di dalam sorga. Kita kasih kemurahan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, pemeliharaan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.